kita pada saat hari ini untuk kita masuk dalam ibadah online service GBI Hati Bapa. Dan kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu, siapkan hatiku untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari sebelum kita menaikkan setiap pujian penyembahan kita mau bersama-sama bersatu hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini, kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan dalam hidup setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai dengan hari ini dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun, berkumpul bersama-sama dengan orang terkasih kami untuk kami datang bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami punya Allah yang baik, Allah yang setia, Bapa yang selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Tiba saatnya Tuhan kami masuk dalam hadirat Tuhan, kami mau memuji dan menyembah Tuhan, kami menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biar setiap korban pujian dan penyembahan yang kami bawa semuanya boleh menyenangkan hati Tuhan. Biar Kau Tuhan yang disenangkan, Tuhan yang dimuliakan dimanapun kami berada saat hari ini ya Tuhan. Kami yang menyaksikan ibadah online service pada saat hari ini Tuhan, berkati setiap kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang jamah kami, Tuhan yang melawat hidup setiap kami, Tuhan yang ubahkan hidup setiap kami pribadi lepas pribadi. Biar waktu yang ada yang singkat ini tidak lalu begitu saja, tapi setiap kami yang menyaksikan ibadah online service pada hari ini, kami semua boleh dilawat Tuhan, kami boleh menerima kekuatan yang baru, sukacita, pengharapan yang baru dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam kekurangan kami percaya bahwa ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami tanggalkan setiap beberapa permasalahan kami, pergumulan kami, setiap rasa capek, rasa lelah, kelemahan tubuh, sakit, penyakit, roh ngantuk semua dikebaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan ruangan yang kami pakai dimanapun kami berada pada hari ini Tuhan, saat kami beribadah, kami percaya Tuhan Allah yang kuduskan, sucikan tempat ini Tuhan. Tuhan yang mentahirkan tempat ini ke setiap korban pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan pada hari ini. Kami percaya bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan, bahwa Tuhan yang memberkati rumah kediaman kami Tuhan, Tuhan yang memberkati dimanapun kami berada, anak-anak Tuhan berada yang menyaksikan ibadah online service ini ya Tuhan. Kami percaya Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Kau yang berdaulat atas setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dengan sukacita kami mau datang ke hadapan Tuhan, menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita pada hari ini untuk kita masuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau angkat satu buah pujian. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Good.
Allah yang sanggup pulihkan hidup setiap kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan pagi hari ini, dimanapun kami berada, kami yang di rumah, kami yang di jalan, kami yang sedang isolasi mandiri Tuhan, atau apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa Allah yang hadir di tengah-tengah kami, Allah yang menjaga melawat hidup setiap kami, Allah yang turut bekerja dalam segala perkara dalam hidup setiap kami. Dan kami percaya saat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dimanapun kami berada saat hari ini ya Tuhan, kami percaya Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di tengah-tengah kami ya Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya ada berkat-berkat yang baru yang Kau sediakan bagi setiap kami ya Tuhan. Ada sukacita, ada pengharapan yang baru yang Kau janjikan bagi setiap kami Tuhan. Kami mau lebih lagi datang kepada-Mu Tuhan hari ini. Kami mau lebih lagi memuji dan menyembah Engkau. Kami mau lebih lagi tinggikan Engkau Tuhan. Kami percaya Allah yang hadir di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan, Allah yang melawat, menjamah, memulihkan hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi tinggikan Engkau Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian, pengagungan, hormat dan kejayaan Tuhan.
hari ini ya Tuhan. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan hari ini boleh bertumbuh berbuah dalam hidup setiap kami Tuhan. Boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema yang baru bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Mau siapkan hati kami, telinga kami untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu hari ini ya Tuhan. Mari kita mau sama-sama angkat satu pujian. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidup setiap kami Tuhan. Shalom, shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat GB Hati Bapa yang sangat saya rindukan. Hari ini kembali kita ketemu melalui streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur sama Tuhan kalau saya, Pagem, Sam, dan juga semua pelayan-pelayan Tuhan di GB Hati Bapa dan jemaat semua yang ada, semua dalam kondisi baik. Walaupun PPKM hari ini begitu ketat khususnya Jakarta, tapi saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah berkesudahan kepada kita semua, tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Saya kasih tema khotbah ini, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat bagi orang yang berharap padanya. Pertolongan Tuhan tidak akan terlambat bagi orang yang berharap padanya. Sebelum kita mulai renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya undang kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa dan semua siapkan Alkitab.
Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kalau hari ini kembali hamba-Mu ada di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan di Jakarta. Satu kerinduan kami untuk bisa ibadah langsung, tetapi kenyataannya hari-hari ini masih belum boleh karena aturan pemerintah. Dan kami juga harus taat itu karena pemerintah juga pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami, supaya kami perlu kekuatan yang baru, bahwa di tengah-tengah gelombang masalah, pergumulan, tekanan COVID-19 ini, kami tetap berdiri tegak, karena kami tahu penolong kami setia, dan penolong kami tidak pernah meninggalkan kami, dan Dia siap membantu kami tepat waktunya Dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur dan berterima kasih padamu. Amin. Jemaat Tuhan, siapkan Alkitab-mu, biar kita sharing firman Tuhan hari ini, supaya kita semua dikuatkan. Ingat baik saudaraku, kebanyakan orang kecewa dalam hidup mereka. Misalkan pesawat delay 1 jam atau 3 jam, kemudian mereka kecewa dan marah kepada pihak airline, dan mereka emosi sekali. Tapi pernahkah kita sadari bahwa ada orang yang delay, atau ada orang yang tidak naik pesawat itu, justru dia selamat dari musibah yang akan terjadi. Jadi bagian kita mengucap syukur dalam setiap hal. Kalau di delay, kalau terlambat, ingat pengiriman kalau sudah belanja online, ya sudah belanja online, kemudian telat, yang janjinya 3 hari datangnya seminggu, 2 minggu, sudah marah, komplain. Bukankah hampir sama kita dengan Tuhan? Kita kadang-kadang komplain pada waktu usaha kita jatuh, atau sakit kita belum disembuhkan Tuhan, atau pergumulan kita belum dapat solusi. Sebenarnya Tuhan tidak delay, saudara, tapi Tuhan mau waktunya Dia yang terjadi dalam hidup kita. Bukan waktu kita, bukan mau kita, bukan plan kita, tapi plannya Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat, saudara. Tepat waktu pertolongannya. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup ini. Kita jangan gampang kemudian komplain sama Tuhan, marah sama Tuhan, karena doa-doa kita belum terkabulkan. Saudara, ingat baik, saya mau bukakan kita satu ayat di dalam Mazmur 22 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat saja. Mazmur 22 ayat 1, ayat 2 sampai dari ayat 1 gak apa-apa. Judulnya begini, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ini Daud, saudaraku. Daud berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia juga pernah merasakan kesunyian. Dia pernah juga merasa sendiri. Kekuatannya luntur tanpa Tuhan. Allahku, Allahku, ayat 2, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Ayat 3, Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang Maha Kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Padahal dia tahu nenek moyangnya juga nih percaya sama kekuatan kuasa Tuhan, penolong gitu. Tapi saat mengalami kesendirian, mengalami tekanan-tekanan di dalam peperangan kayak itu, dalam masalah rumah tangga, keluarga, dia bisa mengeluh. Dia kemudian curhat, saudara. Dia sampaikan keluh kesahnya. Padahal di ayat 5-6 mengatakan jelas,
bahwa ayat 5, 6 kata demikian, padamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Nenek moyang kami percaya padamu, dan nenek moyang kami terluput dari setiap masalah serangan bangsa-bangsa lain, atau terluputkan dari kelaparan yang membuat mati, atau dari penyakit sampar yang membuat orang binasa. Tetapi ada saatnya dia mengalami kesendirian. Saudaraku, hal ini bukan saya dialami oleh jemaat hati Bapa, bukan saya dialami oleh jemaat-jemaat yang lain, tapi juga hamba-hamba Tuhan yang saat kesendirian, saat tidak bisa dijenguk karena isolasi dan lain-lain, saudaraku. Dia merasa sendiri. Ada yang kuat, ada juga yang berserah saja, terserahlah mau jadi apa gitu. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita percaya, Tuhan tidak pernah tunda-tunda untuk menolong saudara. Tuhan tidak pernah tunda untuk menolong saudara. Hanya Tuhan punya waktu, bukan waktumu yang terjadi, tapi waktu Tuhan yang terjadi. Ini yang menjadi renungan kita hari ini. Masa Allah menekan, bahkan pemerintah kasihan, saudara, punya beban yang luar biasa, pikiran yang beban. Hamba-hamba Tuhan terus menopang pemimpin-pemimpin kita supaya perlu kekuatan di dinas-dinas kesehatan apa semua didoakan, dan semua masyarakat berdoa supaya penyakit COVID ini segera berlalu, saudara. Tetapi yang Tuhan mau dari apa yang terjadi hari-hari ini, mari iman kita terus bertambah. Iman kita terus percaya bahwa bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Kita katakan pencobaan yang engkau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan. Saat engkau dicobai, Allah sendiri akan memberikan engkau kekuatan untuk menanggung setiap masalah yang sedang terjadi dalam hidupmu. Cuma percaya nggak kita? Sampai pertolongannya turun, kita masih percaya nggak bahwa Tuhan tetap setia, dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya? Itu Allah kita, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berdusta, Allah yang tidak pernah ingkar janji. Kita yang sering ingkar janji, tapi Tuhan nggak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan selalu tepatin waktu untuk menjamah saudara, menolong saudara, meluputkan saudara dari setiap tantangan masalah yang sedang terjadi. Ini yang Tuhan mau. Makanya jemaat GBH Hati Bapa, saya mau ingatkan, jadilah menara-menara doa buat bangsa ini, buat gereja, buat pemimpin bangsa ini, supaya mereka boleh kekuatan, dan kita gak ikut-ikutan menghujat bangsa ini. Kita harus memberkati bangsa kita di mana kita berada, bukan sebaliknya menghujat bangsa kita. Doakan hamba-hamba Tuhan, saudaraku, supaya tetap di jalur mereka dalam memberitakan Injil Kristus. Jangan saling berdebat satu sama lain gitu, merasa si A benar, merasa si B benar. Kita nggak tahu nanti ada masanya penghakiman, yang dimana setiap kita akan duduk di hadapan Bapa di surga. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, saudara, makanya di dalam Yesaya, coba kita lihat Yesaya 55 ayat 11 berkata demikian. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firman-Mu yang keluar dari mulut-Mu. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Wah, dahsyat, saudara. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku. Mulut Allah, firman Allah keluar. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Terus, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, yaitu menyertai, melindungi, memberkati, menjaga, memproteksi jemaat-jemaat Tuhan
anak kesukaannya sendiri. Ini yang perlu kita pegang dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Hanya kita selalu berpikir waktunya kita, saudaraku. Kita tidak mau tunggu waktu Tuhan. Kadang dalam segala hal seperti itu. Kita nggak mau tunggu waktu Tuhan terjadi, kairos Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita ngotot. Kita mau rebut dengan kemauan dan kemampuan kita sendiri. Sehingga apa? Salah jalan. Salah jalan. Tetapi yang Tuhan mau, bagaimana menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara dan hidup saya. Perlu yang namanya apa? Sabar. Perlu yang namanya taat. Perlu yang namanya bersyukur. Karena dengan bersyukur kita memperoleh kekuatan-kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena susah banget mau bersyukur dengan kondisi seperti sekarang ini. Banyak orang udah gak bisa bersyukur. Dan kondisi sekarang ini banyak orang gak bisa bersyukur. Yang ada kadang-kadang bersungut-sungut. Tapi saya percaya anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan tetap dengan ucapan syukurnya, mencintai Allah dengan segenap hatinya, kekuatannya, akal budi. Dia tetap proklamirkan itu, bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengasihi Allah dengan segenap hatinya. Karena itu hukum. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Artinya apa? Di tengah-tengah kesulitan kita seperti sekarang ini, tetap jangan pernah kasihmu luntur. Jangan pernah sayangmu kepada seorang luntur. Tapi bagaimana kau terus mengasihi orang lain, karena itu perintah Tuhan. Dan Tuhan mau setiap kita lakukan itu. Tuhan mau kita jadi berkat di tengah-tengah orang yang tidak seiman dengan kita. Kita nggak boleh menghakimi orang, tapi kita ada dan menunjukkan bahwa kita ada di tengah-tengah mereka. Kita percaya Yesus, tapi kita nggak bisa menghakimi orang lain yang tidak percaya Yesus. A, B, C, dan D, saudara. Tapi dengan sikap keteladanan itu yang Tuhan mau. Orang melihat Kristus melalui hidup. Orang melihat kasih Yesus melalui hidup. Yang ini yang perlu saudara tunjukkan. Saudara yang mampu berbagi dengan tetanggamu di masa-masa sulit ini, lakukan dengan segenap hatimu. Lakukan dengan segenap kerelaanmu. Lakukan dengan segenap keikhlasanmu. Itu yang Tuhan mau. Supaya apa? Nama Tuhan Yesus dimuliakan dan diagungkan. Percaya, kalau kita katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saya disertai Tuhan sampai kesudahan zaman. Saudara juga. Tapi kadang kita nggak percaya itu pada waktu masalah menekan kita. Ingat saudara, ini yang saudara harus jaga. Semangat rohmu, rohanimu untuk terus melekat sama Tuhan. Dan terus cinta sama Tuhan dengan segenap hatimu. Cinta sama Tuhan dengan segenap kekuatan. Cinta sama Tuhan dengan segenap akal budi. Tuhan tidak pernah menunda-nunda, mendelay untuk menolong saudara dan saya. Cuman dia punya waktu. Dan waktunya berbeda dengan waktunya kita. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu kita. Dan saya doa sungguh-sungguh buat semua jemaat-jemaat Tuhan, GBI Hati Bapa, dan jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang mungkin kita tidak seorganisasi, tapi saya doa sungguh-sungguh buat kita semua supaya tetap dalam perlindungan Tuhan di masa-masa COVID-19 ini. Dan PPKM ini ditambah lagi. Tetapi saya percaya Tuhan mau setiap kita menjadi pasukan-pasukan yang kuat. Tuhan mau kita ini menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam segala kondisi. Bukan saja kondisi baik, bukan saja kondisi senang, tetapi di saat kondisi tidak senang, di saat kondisi tidak baik, kita tetap mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Nah, saya akan tutup dengan pesan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tadi waktu saya lagi menyusun ini.
Nah, Tuhan mau sekarang bagian kita, ini bagian kita. Bagian kita yang pernah percaya. Percaya Allah yang berjanji, Allah yang setia, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ini bagian kita. Percaya di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, Tuhan tetap ada, menguatkan, menolong, dan memberkati saya. Ini yang sudah harus pegang. Jangan kemudian kita kendor kayak orang yang tidak punya iman terhadap Yesus Kristus. Tapi yang Tuhan mau hari-hari ini percaya. Tentang bagian yang harus dilakukan hari-hari ini. Yang kedua, ikuti dan taati peraturan pemerintah. Pemerintah ini pilihan Tuhan, saudara. Kalau bukan maunya Tuhan, siapapun mau jadi pemimpin tidak akan bisa. Tapi Tuhan izinkan itu. Siapa yang memimpin kita? Jadi taati peraturan yang Tuhan tetapkan. Harus apa? 3M. Kita harus jaga baik-baik. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan menjaga kita, melindungi kita dari apa yang kita nggak bisa. Tetapi bagian kita menjaga dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan banyak, tetap pakai masker. Itu bagian kita. Karena bagian itu kita masih bisa lakukan. Tapi bagian Tuhan melakukan yang tidak kita bisa. Supranatural. Itu yang Tuhan bagiannya. Dan yang ketiga, jangan jadi orang bebal. Di masa-masa COVID-19 jangan jadi orang bebal. Protes terus rohani, marah terus rohani. Ada aturan baru, marah lagi. Ada perintah baru, marah lagi. Jangan, anak Tuhan tidak seperti itu. Tapi anak Tuhan taat. Apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang wakilnya di muka bumi dan pemerintah. Kita sebut. Jangan kita jadi provokator, mengomporkan orang untuk ikut demo atau marah-marah dengan kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat. Tidak boleh, sudah. Kita bukan anak Tuhan seperti itu. Kita harus bisa bawa damai buat masyarakat yang ada. Kalau kita dengar ada yang provokator, kita ingat jangan, tidak boleh. Ini maksud pemerintah baik dan lain-lain. Yang keempat, teruslah bersyukur dalam setiap kondisi yang kita hadapi saat ini. Mengucap syukur. Alkitab jelas berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah melalui Yesus Kristus. Apapun kondisimu, naikkan syukur. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup bernapas hari ini, masih bisa hidup udara baik hari ini. Semua kita kebaikan. Mengucap syukur, saudara. Ada orang sudah tidak bisa mengucap syukur. Apakah waktu dia di ICU? Apakah waktu dia di mana? Sekali lagi, cuma di hati Bapa, percaya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, dan pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan. Bukan waktunya Alex, bukan waktunya Jepang, tapi waktunya Tuhan. Itu yang Tuhan. Yang kedua, ikuti, taati. Di masa-masa seperti ini, ikuti aturan yang pemerintah tetapkan. Yang ketiga, jangan jadi orang bebal, apalagi provokator. Anak Tuhan tidak boleh jadi provokator. Yang keempat, teruslah bersyukur dalam setiap kondisi yang ada. Saya percaya saudara akan lewati masa-masa ini bersama-sama dengan Tuhan. Saudara lewati masalah ini, Tuhan menyertai dan memberikan kemenangan bagimu. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu ada bagimu untuk menolong engkau. Tetapi dengan waktunya dia, dengan caranya dia. Bukan waktu, bukan waktu, waktunya Tuhan. Mari saudaraku, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan buat ibadah pagi hari ini, Tuhan, yang kami streaming. Tuhan, tolong apa yang sudah hamba-Mu sampaikan buat jemaat-jemaat Tuhan, bahwa tokoh-tokoh besar juga, nabi-nabi besar juga, Elia, Musa,
maupun Daud dan lain-lain pernah mengalami masa-masa seakan-akan Tuhan tidak mendengar seruannya. Tetapi Tuhan itu Tuhan yang menjawab doa dengan waktunya Tuhan. Berkati jemaat GBI Hati Bapa yang di Jakarta Tuhan. Lindungi pagari mereka dengan kuat Tuhan Yesus. Semua pekerja-pekerja yang setia Tuhan, terus berkati buat tangan mereka supaya mereka berhasil. Tuhan bungkus mereka dengan kuat Saudaramu supaya terhindar dari virus kuman COVID-19 ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan semua jemaat-jemaat Tuhan, semua pemirsa hari ini, ada yang terbaring sakit di ICU, ada yang terbaring sakit di isolasi, yang berseru kepadamu, yang minta pertolonganmu. Aku berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus, kekuatan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Aku mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat Allah pada pagi hari ini. Kiranya berkat anugerah, cinta kasih dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kuasa Roh Kudus, kiranya memberkatimu, menyertaimu, menjagamu, melindungimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Salam buat semuanya, jemaat-jemaat Tuhan. Saling jaga ya, saling doakan, saling memperhatikan satu sama lain, dan jadi dampak yang baik buat orang lain. Tuhan Yesus berkati.